Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan para peserta sekalian, kita akan melanjutkan penginputan transaksi studi kasus di buku saya CV Sakinah Bersamamu di halaman 242. Silakan para pemirsa membuka buku pink saya halaman 242, Mahir Komputer Akuntansi Accurate 5, penginputan transaksi perusahaan jasa dan dagang. Kita sudah melakukan setup awal, maka langkah pertama adalah kita buka dulu file kita, setup awal kita. Kita klik berkas, kemudian membuka data. Kita pilih data kita cari kita menyimpannya. Kebetulan di sini saya simpan di dokumen, kemudian Accurate 2020. Kemudian kita cari filenya CV Sakinah Bersamamu, kemudian klik OK, kemudian klik OK lagi ya. Kemudian masukkan passwordnya adalah supervisor di folder Accurate. Baik, kita akan mulai input transaksi. Yang pertama adalah tanggal 4 Januari 2017 diterima pelunasan piutang dari Barokah Agensi sebesar 8754 atas faktur nomor SK22. Nomor formnya CR 1701, tanggal bayar 4 Januari, kemudian nomor ceknya BCA 123, tanggal ceknya 04 Januari 2017 melalui Mandiri IDR sebesar Rp8.754.000. Customer receipt kita input melalui penjualan, kemudian penerimaan penjualan diterima dari Barokah Agensi. Kemudian kita masukkan form numbernya CR17-01, tanggal 04/01/17. Kemudian melalui Mandiri IDR, banknya kita pilih Mandiri IDR. Kemudian ceknya kita tuliskan BCA 123, ini kita pindahkan ke nomor cek di sini BCA. Tanggal ceknya di sini 4 Januari, kita tuliskan di sini 04/01/17. Kemudian keterangan transaksi pelunasan piutang kita pindahkan ke memo. Pelunasan piutang nomor faktur SK22. Kemudian kita pilih faktur yang dibayar, yaitu SK22. Kebetulan Barokah Agensi hanya punya satu tagihan, yaitu SK22. Kita centang di kolom bayar. Payment amount-nya terisi 8754. Setelah itu kita klik kalkulator, kemudian simpan tutup. Ini penginputan transaksi yang pertama, penerimaan penjualan atau pelunasan piutang. Kita lanjutkan transaksi yang kedua adalah tanggal 5 Januari 2017 dijual tunai kepada pelanggan umum barang-barang sebagai berikut. Jadi ini adalah dokumen sales invoice diikuti dengan customer receipt, yaitu penjualan tunai. Kita input melalui faktur penjualan sales invoice-nya. Kita pilih pelanggannya adalah pelanggan umum. Kemudian nomor PO-nya kosong, invoice number-nya kita tuliskan di sini SI 1701. Kita pindahkan di sini SI 1701. Tanggalnya 5 Januari kita pindahkan ke sini 05/01/17. Ship date-nya juga 05/01/17. Syaratnya COD
SIP-nya menggunakan pickup, kita klik di SIP via. Karena belum ada alat pengirimannya, kita klik pengirim baru. Tuliskan di sini pickup. Lalu klik OK. Kemudian masukkan barang yang dibeli, yang dijual, yaitu gas 12 kilo, ketik G. Kuantitasnya adalah 50. Astagfirullah, maaf ya, saya hapus dulu. 50. Tidak muat ini ceritanya, sebentar. 50. Kemudian gas 3 kg 100. Kemudian air galon 80. Periksa kuantitas dan harga, kemudian periksa di subtotal, PPN, dan total invoice. Kalau sudah, karena ini adalah penjualan tunai, maka selanjutnya adalah kita inputkan customer receipt-nya dengan cara klik terima bayaran. Klik terima bayaran. Akan muncul dokumen customer receipt diterima dari Bank Umum CR 1702, tanggalnya kita edit sesuai dengan transaksi 05/01/17. Kemudian melalui Mandiri IDR, kas kecilnya ini kita ganti Mandiri IDR, tidak ada ceknya. Kemudian tanggalnya kita tuliskan 05/01/17. Keterangan transaksi ini kita pindahkan ke sini. Pelunasan, astagfirullahaladzim. Faktur SI 1701. Jumlahnya sudah otomatis terisi, centangannya juga otomatis terisi karena kita menggunakan customer receipt langsung dari faktur penjualan. Kalau sudah, kita simpan tutup. Maka di sini kalau ini kita perbesar akan muncul stempel paid, kemudian simpan tutup lagi. Transaksi selanjutnya adalah, kita lihat tanggal 3 Januari, Toko Kusumawati melunasi seluruh piutangnya melalui kas kecil nomor form CR 1703. Penerimaan penjualan diterima dari Toko Kusumawati CR 1703, sudah. Tanggalnya 6 Januari, ini kita pindahkan ke sini 06/01/17. Mulai kas kecil sudah benar. Kemudian tanggal terima duitnya 06/01/17. Kemudian di memo kita tulis pelunasan faktur nomor SK 26. Setelah itu kita klik faktur yang dilunasi pada kolom bayar. Di sini ada kolom bayar. Saya lebarkan dikit ya. Nah, di sini ada kolom bayar. Ini kita centang sebesar 5.090. Klik kalkulator. Kalau sudah, simpan tutup. Kemudian transaksi yang keempat, sales order. Diterima pesanan dari Barokah Agensi dengan SO 1701. Barang akan dikirim tanggal 11 Januari 2017. Ini SO-nya, tanggalnya, nomor PO-nya, terminnya, tanggal kirimnya. Ini barang yang dipesan. Pesanan penjualan, kita klik pesanan penjualan. Dipesan oleh Barokah Agensi. Nomor PO-nya kita ketikkan karena PO-nya itu dari sana sehingga kita tidak punya dokumennya sebelum datang dari sana. SO-nya SO 1701. Tanggal di sini 7 Januari, kita pindahkan ke sana 07/01/17. Akan dikirim 11 Januari di soal 11/01/17. Masukkan barang yang dipesan. Itu gas 12 kg. Jumlahnya 50. Harga 125, oke. Gas 3 kg. Jumlah
150 galon atau tabung. Cek semua jumlah 8350, 835, 9185. Kemudian simpan tutup. Kita lanjutkan transaksi berikutnya. 10 Januari. Tanggal 10 Januari dibayar hutang atas faktur AC27 kepada RC Rio melalui Mandiri IDR. Baik, kita tutup dulu menu penjualannya. Kita akan masuk melalui menu pembelian. Bisa juga diinput melalui aktivitas pembelian, pembayaran pembelian sama saja. Jadi bisa dari, untuk menampilkan navigasi tekan F4. F4. Ini di pembelian juga ada pembayaran pembelian dan lain-lainnya, itu ada. Bisa dari navigasi, bisa dari aktivitas pembelian. Kalau penjualan ya penjualan sama saja. Nah, agar tidak memperbesar memperkecil layar terus, saya pakai menu aktivitasnya. Aktivitas pembelian, pembayaran pembelian, purchase payment, dibayar kepada Air Rio, nomor form PP 1701. ini kita pindahkan PP 1701. Tanggalnya 10 Januari kita pindahkan 10/01/17. Kemudian dibayarkan melalui Mandiri IDR, kita ganti ke Mandiri IDR. Kemudian ceknya kosong, tanggal ceknya sesuai tanggal transaksi 10/01/17. Kemudian inputkan memonya, yaitu pelunasan piutang atau pelunasan hutang. Ini ya, kita punya hutang ini. Pelunasan hutang faktur nomor AC27. Kita centang di kolom bayar. Kemudian pastikan checkmark-nya terisi. Di enter di checkmark atau diklik di checkmark. Kalau sudah, simpan tutup. Selanjutnya adalah transaksi dikirim pesanan penjualan kepada Barokah Agensi. Berarti pengiriman pesanan dari aktivitas penjualan, pengiriman pesanan, delivery order, dikirim kepada Barokah Agensi. Nomor DO-nya kita inputkan DO 1701. Ini DO 1701. Kemudian tanggalnya kita inputkan 11/01/17. Dikirim melalui pick up. Karena sudah ada pesanan sebelumnya dari Barokah Agensi, kita klik pilih pesanan, centang oke, maka muncul barangnya di sini 50 dan 150, sudah 50 150, oke. Kemudian klik simpan tutup ya. Kemudian kita lanjutkan lagi transaksi berikutnya, yaitu diterima pesanan penjualan dari toko Kusumawati atas SK 1701 yang dikirim beberapa hari lalu. Diskon akan diberikan karena pesanan sebelumnya 15 Januari. Saya cek dulu, kita cek apa ada transaksi yang kelewatan kita. Tidak ada ya? Baik, tidak ada. Oh ini. Ya. Ini kelewatan ini. Diterima pesanan. Ya. Klik aktivitas. Pesanan penjualan. Ya. Pesanan Kusumawati.
hasilnya sudah otomatis. Tanggal 12/01/17. Akan dikirim tanggal 15/01/17. Nomor PO-nya KW 123. Tidak ada penawaran, baik. Masukkan itemnya di sini A01. Jumlah barangnya 200. Sudah? Keterangan diskon 5% karena pesanan lebih awal dari penawaran. 15 Januari 2000. Ada diskon di sini, masukkan diskon 5%. Jadi 5%. Oke. Sebesar 125. Kemudian simpan tutup. Kita lanjut di soal berikutnya. Dibuat formulir permintaan pembelian, namanya purchase requisition. Input dari aktivitas, pilih pembelian, permintaan barang. Nama reknya kita inputkan, rek 17/01, tanggal 30/01/17. Masukkan barang yang dipesan atau yang diminta dari item G12 sebesar 200. Tanggalnya diminta 15/01/17. 15/01/17. Tanggalnya tidak bisa otomatis. Oke, 3 kg, butuh dia 150. 15/01/17. Antar air galon kami diminta 300. Tanggal 15/01/17. Antar. Oke, simpan tutup. Transaksi berikutnya kita lihat. Dikirim tagihan kepada Barokah Agensi. Barokah Agensi itu customer, berarti kita mengirim tagihan. Berarti faktur penjualan, aktivitas penjualan, faktur penjualan. Ditagihkan kepada Barokah Agensi. SI nomor 02 sudah otomatis. Tertanggalnya 14 Januari, situ 14/01/17. Tanggal kirim 14/01/17. Dikirim melalui pick up. Karena kita sudah punya DO sebelumnya, pengiriman sebelumnya, klik di DO-nya. Pilih pengiriman, klik OK, dicentang di DO-nya, klik OK. Harganya 50, 150. Kemudian ada ongkos kirim sebesar 50. Ongkos kirimnya dialokasikan ke non other operational revenue. Dimasukkan di sini 50. Zero dulu. Nah, kemudian kita pilih akunnya di sini, yaitu non other N. Mana N? Di atas. Other non operational revenue. Pendapatan di luar usaha. Sudah, kemudian simpan tutup. Ya. Kemudian transaksi berikutnya adalah membeli perlengkapan kantor menggunakan other payment. Klik dari aktivitas kas bank, di pengeluaran di luar utang, pembayaran utang melalui menu kas bank, pilih pembayaran. Dibayar melalui Mandiri IDR. Nomor vouchernya OP
17/01. Check numbernya kosong, tertanggal 15/01/17. Memo pembelian perlengkapan kantor. Kayaknya Anugrah Store. Masukkan akun yang di debit, yaitu supplies. Enter. Jumlahnya diinputkan 5 juta. Enter. Pastikan total payment sudah keluar, klik kalkulator. Saya 5 juta, simpan tutup. Transaksi berikutnya 12. Transaksi 12 tanggal 16 Januari, dikirim sebagian pesanan SO 1701 sekaligus fakturnya. Ada DO dan faktur. Nomor DO-nya 1702 tanggal 16, SO-nya 072. Menggunakan pickup, sales invoice-nya SI 1703. Kita input, ini pengiriman barang dilanjutkan dengan faktur. Dari penjualan, aktivitas pilih penjualan, kemudian pilih pengiriman pesanan. Dikirim kepada Toko Kusumawati. DO 02 sudah benar. Inputkan tanggalnya. Di sini 16 Januari, pindahkan di sini 16/01/17. Dikirim menggunakan pickup. Karena sudah ada pesanan, pilih pesanan SO 1702, kita centang. Kemudian SO 02 itu, 1702 itu barangnya 200, sementara di sini barangnya 120, maka di kuantitas sesuaikan yaitu 120, diketik di situ 120. Kemudian karena langsung faktur, maka klik faktur. Di atas ada faktur, ya klik faktur. Kemudian inputkan invoice numbernya SI 1703. Kita faktur, kita turunkan biar kelihatan ini fakturnya. Kemudian tanggalnya sini 16, pindahkan ke sana 16/01/17. Oke, kemudian cek semua harga barang. Harga online 12 bla 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 1.500.000, diskon 75. Kenapa 75? Menyesuaikan dengan yang difakturkan sekarang. PPN-nya juga menyesuaikan. Kemudian simpan tutup. Sudah semua? Simpan tutup. Simpan tutup di delivery order. Ya. Kemudian lanjut transaksi berikutnya. Dilakukan pesanan pembelian kepada sahabat gas. Untuk gas dan air Cerio untuk air galon nomor PO 1701 dan PO 1702. Ini pesanan kedua pemasok, maka penginputannya satu-satu. Kita input dulu yang ke sahabat gas. Aktivitas pembelian, pesanan pembelian. Dipesan dulu kepada sahabat gas. Masukkan PO nomornya, PO 17/01. Tanggalnya sini 17, pindahkan sana 17/01/17. Barang diharapkan hari juga ada tanggal sekaligus 17/01/17. Kemudian terminnya kosong. Nanti 60 biasanya. Kemudian masukkan barang yang dipesan, yaitu gas 12 kg 200 tabung. Harganya diinputkan manual 98. Kemudian gas yang 3 kg 150 tabung, harganya 10.500. Pastikan dulu semua sudah benar. Oke, simpan baru karena kita akan menginput pesanan pembelian yang kedua. Yang kedua kita inputkan yaitu untuk air galon ke air Cerio. Kita pilih vendor kita air Cerio. PO 1702 sudah
tanggalnya sama 17/01/17, expected juga 17/01/17. Kemudian masukkan barangnya di sini, air galon 300 galon, harga 9.500. PPN total, oke, sudah, simpan tutup. Kita lanjutkan lagi. Transaksi berikutnya tanggal 20 Januari yaitu memo pencatatan data rekonsiliasi bank. Nah, karena di sini kita tidak tahu data berapa rapor rekening koran kita, saldo kita di bank berapa, maka transaksi ini tidak perlu kita input melalui kas bank rekonsiliasi, tapi transaksi ini bisa kita input melalui kas bank, pembayaran untuk beban administrasi bank, kemudian penerimaan untuk bank interest income. Bisa juga kita input melalui bukti jurnal umum, memorial. Karena ini memo berarti lebih nyaman kita input melalui bukti jurnal umum. Kita masukkan nomor vouchernya M17/01. Tanggalnya 20/01/17. Keterangannya adalah pencatatan data rekonsiliasi bank. Kalau saldo kita dari rekening koran tahu, saldo kita dari sana berapa tak tahu, maka kita input melalui rekonsiliasi bank biasanya itu. Nah, kita input ini jurnal ini kalau manual kan beban administrasi bank debit 125, Mandiri IDR selisihnya berarti berapa itu? 50.000. Kemudian kreditnya bank interest income sebesar 175. Oke, kita inputkan bank 125, kemudian Mandiri IDR 50 debit, selisih dari interest income dan expense administration itu, kemudian ini interest 175. Nah, ini boleh ya, simpan tutup. Kemudian transaksi selanjutnya adalah diterima barang yang dipesan dari sahabat gas. Penerimaan barang dari pembelian, pilih penerimaan barang. Diterima dari vendor sahabat gas. Kemudian masukkan surat jalannya. Surat jalannya, formnya kita tulis di situ. RI 17/01. Kemudian di sini 0234. Tanggal 21/01/17. 21/01/17. Saya tadi mintanya langsung datang barangnya ya. Barang dikirim lewat pickup. Kemudian pilih pesanan. Karena kita sudah order ke dia. PO 17/01. Oke. Barangnya 200, 150, 200, 150. Oke. Kemudian kita lihat di soalnya apakah dua-duanya datang hari ini. Oh ya, RJ Rio juga datang. Maka klik simpan baru. Muncul error, maka ada perintah di sini, tolong diisi di preferensi pembelian penerimaan barang, isi akun selisih barang belum tertagih, yaitu isikan dengan COGS. Klik OK dulu. Persiapan, preferensi, klik di pembelian, ini isikan akun COGS, klik OK. Maknanya apa? Jika ada perbedaan antara harga saat pesan dan harga saat barang terkirim, maka selisihnya dimasukkan ke akun COGS. Kemudian klik simpan dan baru. Untuk masukkan RJ, simpan baru, vendor RJ. Kemudian resipnya 0, 100. Di sini nih, surat jalannya kita pindahkan ke receipt number. Tanggalnya 21/01/17. Barang kirimnya sama 21/01/17. Dikirim lewat pick up. Pilih pesanan karena kita sudah punya pesanan ke RJ, yaitu
PO 1702 centang, klik OK. 300 oke, simpan tutup. Transaksi selanjutnya adalah tanggal 23 Januari diterima tagihan dari RJ Rio atas bank yang diterima. Tadi kita input RI-nya, sekarang kita input invoice-nya, faktur pembeliannya. Kita input dari aktivitas, ini transaksi pembelian, faktur pembelian. Diterima faktur dari RJ Rio. Kemudian invoice kita adalah PI 1701. Invoice dari sana AC 100. Tanggalnya 23/01/17. Tanggal kirimnya 21/01/17. Kemudian pick up. Karena sudah ada pengiriman, kita klik pilih pengiriman atau penerimaan barang di sini. Kita sudah punya penerimaan barang sebelumnya kan? RI-nya kita klik RI. Kita centang RI dari RJ Rio. Klik OK. 300 2850. Tugas OK. Kemudian apakah transaksi selanjutnya ada sama? Oh, tidak sama, maka ini simpan tutup. Kalau sama untuk yang sahabat gas, kita klik simpan baru. Karena ini berbeda, kita simpan tutup. Transaksi selanjutnya adalah tanggal 26 Januari diterima pencatatan kas dari toko Kusumawati atas faktur penjualan nomor SI 713. Kita terima pembayaran penjualan. Diterima melalui kas kecil. Aktivitas penjualan, klik penerimaan penjualan. Diterima dari Kusumawati. CR 1704 sudah. Tanggalnya di sini 26, kita tulis 26/01/17. Melalui kas kecil sudah benar. Kemudian nomor ceknya kosong, kemudian tanggalnya 26/01/17. Memonya kita isi penerimaan atas faktur SI 1703. Kemudian centang di kolom bayar di sini di SI 1703, centang kolom bayar 1567500, kemudian klik di kalkulator sehingga tertulis di ceknya penerimaan kasnya adalah 1567500. Jika sudah, simpan tutup. Langkah selanjutnya adalah stock of name, pencatatan penyusunan persediaan. Stock of name dengan nomor form IA 901 menemukan perbedaan kuantitas barang antara gudang dan accurate. Ini perbedaannya 300, 200, 150. Kita inputkan. Untuk menginput penyusunan persediaan, klik dari aktivitas, pilih barang dan jasa. Ini transaksi terkait dengan barang dan jasa atau persediaan. Kemudian di sini ada penyusunan persediaan, klik penyusunan persediaan. Namanya inventory adjustment dokumennya. Isikan pertama dokumen adjustmentnya, yaitu IA 1701. IA 17/01. Tanggal 27/01/17. Kemudian dicatat ke akun COGS. Perbedaan atau selisih persediaan itu dicatat ke akun COGS gitu. Kemudian deskripsi diisi dengan pencatatan atau penyusunan persediaan. Value adjustment-nya biarkan. Value adjustment dicentang jika kuantitas di gudang lebih tinggi daripada kuantitas di accurate. Kalau kuantitas di accurate lebih besar daripada di gudang, berarti kan accurate dikurangi. Berarti nilainya tidak perlu dicentang value adjustment-nya. Masukkan barang yang di adjust, yaitu air galon. Di accurate kuantitasnya 300, di gudang tinggal 295, maka ketik di kuantitas baru 295. Kemudian gas 12 kg, di accurate 250,
Kemudian di gudang 198, turunnya banyak sekali ya. Kemudian gas yang 3 kg 150, Dianu 147. Kita perlu memeriksa itu sebenarnya. Kenapa gas itu selisihnya banyak sekali ya? Nah, bisa karena soalnya belum lengkap, kurang lengkap, atau bisa jadi memang ada pencurian besar-besaran. Simpan tutup ya. Transaksi selanjutnya rekonsiliasi PPN. Dari laporan kita pilih daftar laporan, kemudian cari laporan pajak Indonesia, klik di detailnya rekonsiliasi PPN. Dari tanggal 01/01/17 sampai dengan 31/01/17. Kita klik OK. Nah, kita akan mencatat ini. PPN masukan, PPN keluaran, selisihnya namanya PPN kurang bayar. Kemudian kita diminta membuat akun baru yaitu VAT payable. Makanya sebelum menginput PPN keluaran, PPN masukan, dan VAT payable, kita buatkan akunnya dulu. Klik daftar akun, kita buat akun baru. Tipe akunnya tentang lancar lainnya, other current liability. Nih, nomor akunnya kita inputkan yaitu 2.500. Nama akunnya VAT payable. Klik OK. Kemudian kita close biar layarnya bersih ya. Kemudian kita jurnal transaksi ini, diingat-ingat angkanya VAT out-nya 1842500. Jurnal ini kita input melalui jurnal umum, buku besar, butuh jurnal umum. Tanggalnya 31/01/17. Rekonsiliasi PPN. Kita inputkan pertama VAT out, jurnalnya VAT out, angkanya, nah kita lihat lupa ya, 1842500. 1842500. Kemudian VAT in kita kreditkan, angkanya berapa itu? 285. Kita ketik 285. Kemudian kreditnya lagi VAT payable, utang PPN kita 1557500. Betulkah? Kita lihat di rekonsiliasi 157.500. Oke, kita simpan tutup. Ini kalau kita perbarui, saya besarkan dulu biar kelihatan. Kita perbarui, maka sudah menjadi nihil ya. Baik, kita tutup. Lanjut transaksi berikutnya, melakukan proses akhir bulan. Lakukan pencatatan penyusutan aset tetap melalui proses akhir bulan. Kita klik proses akhir bulan dari aktivitas periodik, proses akhir bulan Januari kita 2017. Setelah selesai, oke. Dari sini kemudian kita bisa menyusun, menampilkan laporan keuangan. Kita lihat ya. Pertama kita lihat hasil proses akhir bulan dulu. Itu tercatat di bukti jurnal umum. Ini panah ke kiri. Ini penyusutannya. Penyusutan apa ini yang atas? Building vehicle. Bukannya hampir sama ya? Oh beda. Ya. Nah. Bagaimana menampilkan laporan keuangan? Klik laporan keuangan. Neraca standar boleh. Astagfirullah. 31/01/17. Nih. Kalau ditanya misalnya berapa kas kecil pada 31 Januari, ini kas kecilnya. Kalau ditanya berapa saldo kas pada tanggal ini, di sini. Kalau ditanya misalnya berapa saldo misalnya invoice-nya di ini. Kalau ditanya berapa misal akumulasinya, di sini.
Kalau ditanya misalnya berapa total hutangnya, compare di sini. Kalau ditanya berapa laba berjalan, nih rugi kita ya. Nah, ya. Lapor laba rugi. Satu 17 310117. Ini lapor laba ruginya. Ditanya berapa penjualan sebelum diskon, nih. Tanya CGS, nih. Tanya laba ruginya, nih rugi. Gitu ya. Oke. Demikian penyebutan transaksi Sakinah Bersamamu dari buku Bank saya di halaman berapa tadi sampai terakhir di halaman 243. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.